wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi UINHAS Jember, Prodi Sejarah Peradaban Islam, dengan saya Ainul Amalil A'la dengan akhiran NIM 0011 dan teman saya Munawatul Kamilah akhiran NIM 0001. Perkenalkan, nama saya Munawatul Kamilah dari UINHAS Jember. Di sini saya akan mewawancari warga sekitar dengan Ibu Lia. Ibu Lia. Di sini, Bu? Ya, di sini. Warga desa Kauman Kudus. Kauman Kudus. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang Kota Kudus disebut dengan Kota Kretek? Oh, kalau Kudus disebut dengan Kota Kretek, dulunya itu berawal dari pembuatan rokok. Nah, rokok itu ya rokok kretek itu sendiri, karena jadi kebanyakan di sini usahanya dulu adalah pembuatan rokok. Yang sekarang yang pabrik-pabrik yang besar itu salah satunya ya Jarum, Sukun, itu dari Kudus. Nah, makanya jadi ikon Kota Kudus itu menjadi Kudus Kota Kretek. Salah satu perusahaan misalnya itu Jarum sama Sukun. Okay. Kalau ikonnya sendiri sih emang Kudus Kota Kretek, tapi kalau pusat religinya itu ada Masjid Menara Kudus itu sendiri, terus ada makamnya Mbah Sunan Kudus itu sendiri. Jadi selain Kota Kudus dikatakan Kota Kretek, juga dikatakan Kota Santri. Kota Santri, mengapa itu, Mbak? Kota Santri karena di sekitar sini banyak pondok pesantren. Kenal Kudus kakak, dari mana kakak? Dari UINHAS Jember. Luar biasa, jauh-jauh dari Kudus ya. Ada apa dengan Kudus kan? Banyak sejarah yang terukir di sini, tapi khususnya di mana kok bilangnya terukir? dari menaranya. Oh, dari menaranya, tidak dari hati yang terukir untuk Kudus ya. Mulai ya. Gimana kak? Jadi Gali Seni Muda Kudus ini merupakan galeri ya kaula muda untuk giat menulis ya. Jadi kaligrafi yang ada di sini tuh sebuah keindahan, tapi intisarinya itu kita giat menulis untuk apresiasi teman-teman anak-anak generasi muda untuk membagi tulisan seperti itu. Jadi menampilkan ya sebenarnya ada ayat singgasana berbentuk menara Kudus. Tahu ayat singgasana? Ayat kursi kan? Ya, ayat kursi itu yang merupakan wasilah untuk masuk surga. Ada surat Al-Fatihah, kan? Surat Al-Fatihah itu anjuran kepada Allah dan baik sesama manusia. Nah, kami bergerak di dunia tulis. Ya, saya juga pengajar ekstra dari Sanawi Madrasah Usia, juga di SD Negeri juga. Kami setiap hari ya bergelut di dunia untuk anak-anak memperbaiki tulisan. Nah, di samping untuk memperbaiki tulisan, kita menyajikan ada mewarnai, ada melukis, ada membuat kerajinan seperti itu. Itu tentang Galeri Seni Menara Kudus. Inilah keindahan yang bisa memukau ketertarikan wisatawan. Nah, tapi cuman giatnya di klasik kan? Klasik ya, menulis klasik. Jangan motor saya. Kami kearifan lokal itu mulai dari meraut pena bambu seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau ada waktu ya memang mengedukasi tentang giat menulis secara kearifan lokal. Meraut pena ada hadisnya, kalau barang siapa meraut pena untuk agama, Allah akan memberikan surga di seluruh isi dunia. Kami memberikan edukasi itu memang gratis kan. Jadi giat menulisnya tuh gratis, memotivasi. Kalau berbicara sarana beda lagi, siapnya gimana, atau sudah punya sarana, kita menggiatkan untuk bergerak di dunia memperbaiki tulisan. Seperti itu kan. Di Sunan Kudus itu kan ada makam yang namanya Kiai Haji Asnawi. Itu kan salah satu tokoh pendiri dan penggerak Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu beliau itu latar belakang sama biografinya tuh bagaimana? Ya, latar belakangnya beliau adalah cucu Sunan Kudus. Ya, di sini wafat tanggal 25 Jumadil Akhirah
1349 ya, 26 Desember. Beliau adalah penggerak dan pendiri Sunan Nahdlatul Ulama di zaman ini. Di sini ada makamnya. Beliau juga pendiri madrasah tua namanya Madrasah Qudsiyah. Pendiri sekolahan. Ya itu yang ada sekolahnya di situ ya. Peninggalannya cucu Sunan Kudus. Ya. Ini di zamannya kan, ornamen di zamannya. Oh, nggak ada. Ya. Kalau nisan, ornamen kan ada yang berbentuk la ilaha illallah, ada tulisan, ada yang Allah, ada yang itu tuh sifatnya tuh untuk pengingat ya, pengingat bahwa kita itu ya akan mati kembali kepada Allah, kepada Tuhannya. Seperti itu. Di menara itu yang satu ada yang namanya buka lur. Rangkaiannya itu mulai tanggal 1 Muharram sampai 10. 1 Muharram itu membuka tirai. Kalau 10 Muharramnya itu memasang tirai. Ya di situ ada rangkaiannya bahasa masail, ada santunan anak yatim, ada tahlilan bersama, ada rangkaian bersedekah nasi jangkrik goreng dengan antrian seperti itu. Nomor pertama. Nomor kedua yaitu ada yang namanya taksis ya, ulang tahun Masjid Menara. Ya, seperti itu. Dan ada lagi di sini tradisi yang namanya beduk dandang. Ya, itu memukul adanya tabuh beduk bertalu-talu itu menandakan bahwa besok hari Ramadan. Pengumuman adanya tiba di bulan Ramadan itu menara ditabuh bertalu-talu. Ya, fungsi menara terdahulu itu mengumandangkan adzan sholat 5 waktu. Sekarang Pak hanya tabuhnya saja, adanya pakai speaker. Nah, intinya itu menara masih berfungsi untuk menandakan adanya sholat 5 waktu. Terus ini tadi kan dosen saya tuh kan bilang intinya di sini tuh hanya 2 bangunan yang asli gitu Pak, menara sama masjid ya. Menara 2 ini. Menara 2 ini tuh asli, terus kalau kayak yang lainnya ini semuanya murni dibangun. Nah gini, tak berdiri ya. Menara Kudus, lingkungan Masjid Menara. Nah, ini inspirasi dari lukisan ya. Dulu berdirinya itu pasujudan saja, belum berbentuk bangunan menara. Maksudnya salah. Maksudnya lingkungan menara, lingkungan Kudus ya. Maksudnya desa Kauman ini itu tuh dulunya tuh kosong ya, Sunan Kudus datang mendirikan pasujudan, belum berdiri bangunan masjid, belum adanya pasujudan. Nah, di situ kan bergerak bagaimana antar beragama, toleransi ya, terus berdirinya menara. Nah, menjadikan simbol akulturasi budaya. Di situ kan diterima masyarakat. Terus baru membangun masjid, dilengkapi dengan atap masjid yang bagus. Berarti yang masih utuh itu apa? Tempat pasujudan, tanda kuatnya prasasti dan menara Kudus. Tuh gambarannya seperti itu. Ya, kan dulu kan yang namanya dakwah Islam kan tidak semata-mata ini Islam, maksudnya seperti itu. Ya adaptasinya, perjalanannya seperti itu. Nah, gitulah. Dengan menara pastinya ya melakukan sholat 5 waktu itu pasti dahulu bangunannya entar, ya kan pasti itu.